tumpukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Halo semua, selamat datang di Alam Berbisik, podcast di mana kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang lingkungan dan segala bisikan alam yang sering kita abaikan. Aku Astri dan aku Nurul. Nah, aku sangat excited banget nih, Astri. Akhirnya kita bisa ngobrolin hal yang sangat penting ini. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi jujur ya Ru, makin kesini aku makin kepikiran soal kondisi bumi kita. Cuaca makin panas, hujan makin ekstrim, dan bencana alam makin sering terjadi. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah, itu dia. Alam itu sebenarnya nggak diam aja loh. Alam itu udah kasih kita banyak tanda, tapi kitanya aja nih yang sering nggak peduli dan pura-pura nggak dengar. Nah, pernah nggak sih kamu merasa kalau alam tuh udah beda banget dengan waktu kita kecil dulu? Banget. Dulu aku ingat hujan itu masih teratur, udara masih sejuk, dan banjir jarang terjadi. Sekarang baru hujan deras sebentar aja, tiba-tiba udah ada daerah yang kebanjiran. Dan itu bukan cuma terjadi di kota-kota besar, tapi di pedesaan juga. Nah, makanya di episode kali ini kita akan membahas bisikan alam yang terabaikan. Nah, kita akan bahas mengenai tanda-tanda apa aja yang udah alam kasih ke kita dan kenapa sih kita sering mengabaikan hal tersebut, dan pastinya juga kita akan membahas tentang solusi yang bisa kita lakukan. Oke, jadi siap-siap ya, karena di obrolan kita kali ini bakal bikin kalian lebih peka sama apa yang alam coba bisikan ke kita. Nah, Astri, aku mau cerita nih. Beberapa waktu lalu aku pernah baca berita tentang gelombang panas yang melanda beberapa negara di Asia. Nah, panasnya itu udah mulai 56 derajat Celcius loh. Bayangin, panas banget kan? Di sana orang-orang juga nggak berani keluar rumah sama sekali karena saking teriknya panas matahari. Ya ampun, itu lebih panas dari oven. Tapi kalau dipikir-pikir, Indonesia juga udah mulai merasakan dampaknya. Dulu, musim hujan dan musim kemarau datangnya teratur. Sekarang, kadang kemarau bisa lebih panjang dari biasanya. Tiba-tiba hujan deras berhari-hari sampai bikin banjir di mana-mana. Nah, kalau kita ngomongin soal bisikan alam, nah perubahan cuaca yang ekstrim ini juga salah satu tanda yang sering kita abaikan. Nah, ini tuh bukan cuma fenomena alam biasa, Astri, tapi ini tuh efek dari pemanasan global. Setuju. Aku juga pernah dengar cerita tentang petani di Jawa Barat yang panennya gagal total karena cuaca yang nggak menentu. Biasanya mereka tahu kapan waktu yang pas untuk menanam padi, tapi sekarang hujan turun nggak sesuai prediksi, tanah jadi terlalu basah atau terlalu kering, akhirnya hasil panen menurun drastis. Wah, kasihan banget kan? Padahal itu bukan cuma tentang lingkungan loh, itu tuh menyangkut ekonomi dan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi aku juga punya cerita menarik nih, Ro. Kamu tahu nggak, ada seorang pemuda di Demak yang berhasil menyelamatkan hutan mangrove. Nah, serius, siapa dia, Sri? Namanya Ali Mansur. Dia berasal dari desa di pesisir Demak yang dulu sering banget terkena abrasi. Bayangin, tanah mereka makin lama makin terkikis sama air laut. Bahkan banyak warga yang pindah karena rumahnya tenggelam. Duh, sedih banget. Terus gimana cara mereka untuk menyelamatkan desanya? Sebenarnya Ali tuh sadar bahwa penyebab utama abrasi ini adalah rusaknya hutan mangrove. Jadi dia mulai mengajak warga sekitar untuk menanam kembali hutan mangrove di pesisir desa. Awalnya banyak yang nggak percaya, kayak cuma pohon kecil doang, mana bisa melawan ombak besar. Masuk akal sih. Kalau dipikir-pikir air laut yang ganas mana mungkin kan pohon sekecil itu bisa menghalangi air pasang. Banget, tapi Ali nggak menyerah, dia tetap menanam ribuan bibit mangrove. Hasilnya beberapa tahun kemudian hutan mangrove itu tumbuh subur dan melindungi desa dari abrasi. Bahkan ikan-ikan yang dulu menghilang kembali pulih karena ekosistemnya. Wow, itu bukti banget ya kalau alam tuh bisa pulih kalau kita kasih kesempatan. Bener banget, sekarang desa tempat Ali tinggal jadi salah satu contoh sukses rehabilitasi mangrove di Indonesia. Banyak mahasiswa dan peneliti dari luar negeri yang datang dan belajar dari mereka.
Nah, keren banget tuh. Jadi dari satu orang yang peduli itu bisa mengubah seluruh desanya ya pastinya. Ya, benar banget. Makanya Rul, sebenarnya tuh alam udah kasih tanda ke kita. Kita cuma perlu lebih peka dan bertindak sebelum terlambat. Nah, Astrid, menurutmu kenapa sih banyak dari kita yang nggak peduli dengan tanda-tanda yang udah alam kasih? Padahal kita tuh tahu dampaknya tuh udah jelas banget gitu. Aku pikir cuma ada dua alasan utama, Rul. Yang pertama, kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Pekerjaan, sekolah, dan media sosial semuanya membuat kita nggak punya waktu untuk benar-benar memikirkan perubahan di sekitar kita. Nah, setuju banget. Kadang tuh kita cuman fokus dengan trending topik di internet dibandingkan dengan perubahan cuaca dan udara yang ada di sekitar kita. Persis. Terus alasan kedua, kita sering merasa bahwa perubahan dari kita nggak akan ngaruh banyak, kayak cuma buang satu plastik doang atau cuma pakai satu kali sedotan plastik nggak bakal bikin bumi rusak. Nah, padahal kalau semua orang mikir kayak itu tuh dampaknya luar biasa loh. Bayangin, 1 juta orang per hari buang sampah plastik, satu aja buang sampah plastik. Bayangin kalau 1 tahun kita bisa ngumpulin 365 juta sampah loh. Serem kan? Dan lebih mirisnya, Rul, kita sering melihat dampak buruknya, tapi kita tetap pura-pura nggak tahu. Tapi untungnya ada nih salah satu kisah inspiratif yang dari Indonesia yang bisa kita ambil contoh untuk kita semua. Nah, kamu pernah dengar nggak kampung hijau yang ada di Bandung? Oh iya, itu yang dulunya penuh sampah, tapi sekarang jadi kampung ramah lingkungan kan? Betul banget. Jadi dulu kampung ini tuh kampung yang kotor, kumuh, penuh sampah. Karena masyarakatnya tuh sering buang sampah ke sungai dan mereka tuh sering membakar sampah tuh di pinggir jalan sehingga udaranya menjadi kotor. Wah, mirip kondisi perkotaan lainnya ya. Persis, tapi ada nih salah satu kelompok ibu-ibu yang sadar bahwa mereka tuh lingkungan mereka tuh harus berubah. Nah, mereka mulai mengajak warga-warga lain untuk mendaur ulang sampah plastik, tidak membuang sampah di sungai, dan bahkan mereka membuat kebun hijau di sekitar pekarangan rumah mereka. Gila, keren banget. Itu bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari siapa aja, bahkan dari lingkungan kecil seperti kampung. Nah, dan hasilnya juga sangat luar biasa, Astri. Sekarang kampung itu udah bersih dan bahkan ada wisatawan yang asing yang sengaja datang ke kampung tersebut untuk belajar bagaimana caranya hidup ramah lingkungan. Berarti kalau ada kemauan dan kerjasama, sekecil apapun usahanya pasti bikin perubahan besar. Oke, jadi daripada cuma ngomel-ngomel soal kerusakan lingkungan, kita kasih solusi juga dong. Apa aja sih hal yang bisa kita lakukan buat bantu bumi? Banyak banget nih, Stri, solusinya. Tapi aku kasih beberapa aja nih contoh simple tapi berdampak besar untuk kita semua. Nah, yang pertama tuh bawa kantong belanjaan sendiri. Nah, ini tuh salah satu cara untuk mengurangi sampah. Nah, yang kedua ini kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kalau jaraknya dekat tuh mending pakai sepeda nggak sih? Nah, yang ketiga ini gunakan produk ramah lingkungan. Nah, seperti sabun, sampo, atau deterjen dari bahan-bahan tumbuhan. Nah, yang keempat ini pilah sampah. Nah, biasakan dari sekarang untuk memilah sampah. Bedakan sampah organik dan anorganik. Nah, yang terakhir nih kurangi konsumsi daging karena daging ini kan peternakan biasanya menghasilkan gas emisi yang lumayan besar ya. Wah, langkah-langkah ini simple banget, tapi kalau dilakukan bareng-bareng efeknya pasti luar biasa. Nah, kamu tahu nggak, Astri? Ada sebuah kampung di Yogyakarta yang dulunya pernah menjadi kampung yang sangat kotor, tapi sekarang udah menjadi kampung yang bersih, nyaman, dan sejuk. Wah, serius? Gimana caranya mereka bisa berubah? Nah, jadi ini tuh kisah dari Kampung Ngampilan. Itu kampung ini merupakan salah satu kampung yang masuk ke dalam Proklim, yaitu program Kampung Iklim. Nah,
Ini tuh salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dulunya kampung ini tuh kampung yang terkenal sangat kotor, tapi sekarang kampung itu udah bersih banget. Wah, mirip perkampungan di kota besar ya. Betul banget, tapi warga di sana tuh sadar bahwa lingkungan mereka tuh harus berubah. Dan akhirnya mereka tuh membuat gerakan kecil-kecilan untuk merubah kehidupan mereka. Berarti dari gerakan kecil akhirnya jadi perubahan besar ya. Benar banget. Sekarang kampung mereka bersih, bebas banjir, dan punya sistem pengelolaan sampah sendiri. Wah, keren. Berarti kalau kita mulai dari hal-hal kecil, hasilnya pasti luar biasa. Tapi aku juga punya cerita menarik nih, Rul. Kamu tahu Pulau Sumba? Ya, itu terkenal dengan alamnya yang sangat indah bukan? Tapi ada beberapa daerah di sana yang masih susah akses listrik. Wah, bener banget. Coba bayangin deh, beberapa daerah di Sumba. Dulu, masyarakat harus hidup tanpa listrik sama sekali. Tapi mereka nggak menyerah. Sekarang, mereka menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin untuk menerangi desa-desa mereka. Wow, keren banget ya. Pasti itu nggak tergantung dengan listrik bahan bakar fosil kan? Betul. Salah satu contoh sukses di Sumba yaitu Sumba Iconic Island yang bertujuan menjadikan pulau ini dengan pulau 100% energi terbarukan. Sekarang banyak desa di Sumba menggunakan panel surya dan kincir angin untuk listrik mereka. Bahkan anak-anak di sana sekarang bisa belajar di malam hari karena udah ada lampu. Wah, ini inspiratif banget nih. Apalagi buat kita yang udah tinggal colok listrik aja kita masih boros. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang susah untuk dapatkan akses listrik. Makanya Rul, mulai sekarang kita harus hemat listrik dan mendukung perkembangan energi terbarukan. Nah Astri, aku ada lagi nih. Kamu tahu nggak, dulunya Sungai Citarum itu terkenal dengan sungai yang terkotor di dunia. Oh iya, aku pernah baca sungai yang dipenuhi plastik, limbah industri, dan airnya sampai hitam pekat. Tapi sekarang sungai ini udah bangkit lagi loh berkat program dari pemerintah. Nah, bukan hanya pemerintah nih Astri yang turun tangan, tetapi tentara-tentara juga yang ikut turun tangan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai ini. Wah, keren banget. Apa aja sih yang mereka lakukan? Nah, banyak banget nih Astri, mulai dari membersihkan sampah di sungai, dan mereka menanam pohon kecil untuk di tepi-tepi sungai itu, dan mereka juga membuat peraturan untuk industri untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mereka mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dan sekarang kondisi Sungai Citarum sudah lebih baik kan? Banget. Airnya juga udah jernih. Tapi yang paling penting sekarang masyarakatnya sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Berarti kalau kita benar-benar peduli dan bergerak bersama, lingkungannya rusak pun bisa pulih. Wah, nggak terasa ya kita udah di penghujung episode pertama kita. Aku benar-benar terinspirasi banget sama cerita-cerita tadi, Rul. Mulai dari kampung Kampilan di Yogyakarta, Pulau Sumba dengan energi terbarukan, sampai perjuangan membersihkan Sungai Citarum. Aku juga nih Stri. Nah, aku harap teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini juga menjadi lebih peka dengan suara alam yang terabaikan. Karena pada akhirnya bumi ini adalah rumah kita. Kalau rumah kita rusak, siapa yang bakal kena dampaknya? Kita sendiri. Makanya yuk mulai sekarang, sekecil apapun aksinya pasti bikin perubahan besar. Dan teman-teman yang mungkin masih bingung harus mulai dari mana? Nih, aku kasih tantangan nih. Wah, tantangan apa tuh, Rum? Tantangan dengar suara alam. Mulai hari ini lakukan minimal satu aksi nyata untuk kehidupan sehari-hari. Bisa dimulai dengan membawa botol minuman sendiri, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon kecil di sekitar rumah.
Wah, keren. Jangan lupa dokumentasikan aksi keren kalian dan tag kita di @bisikan_alam dengan hashtag dengar suara alam ya. Kita bakal repost aksi-aksi keren kalian. Kita juga pengen dengar nih cerita dari kalian dan cerita kisah inspiratif dari kalian dan cerita menarik tentang bagaimana kalian menjaga alam. Bisa banget nih kirim ke kita. Caranya gampang banget, kalian bisa DM kita di @bisikan_alam atau kirim ke email suaraalampodcast@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bisa kita bahas di episode berikutnya. Oh iya, sebelum kita pamit, boleh dikasih bocoran Kak tentang episode selanjutnya. Pastinya di episode berikutnya kita bakal bahas sesuatu yang sering kita anggap sepele tapi berpengaruh besar bagi lingkungan, seperti makanan yang kita konsumsi. Gimana cara pola makan kita bisa berkontribusi ke pemanasan global dan bagaimana cara kita makan dengan lebih ramah lingkungan. Wah, pasti seru banget. Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi sampai di sini dulu podcast Alam Berbisik episode pertama. Jangan lupa untuk selalu mendengar suara alam dan bertindak sebelum terlambat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay green and stay awesome.